karena telah bergabung ya pada kegiatan sosialisasi praktisi mengajar angkatan ketiga. Ya, sebetulnya tahun kedua kita juga sudah pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini ya. Alhamdulillah barangkali pada tahun kedua ada sebanyak 5 prodi yang mendapatkan hibah atau bantuan untuk kegiatan praktisi mengajar ini dari jumlah 6 dosen praktisi yang dapat lolos di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan jumlah dosen praktisi dan juga barangkali jumlah program studi mudah-mudahan dapat meningkat pada tahun ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali tanpa panjang lebar kita buka saja kegiatan sosialisasi praktisi mengajar dengan sama-sama melafalkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Maya Natasha. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Artinya, apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zuhir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya Natasha yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keberkahan ayat suci Al-Quran dapat kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Setiono. Kepada beliau, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Elan selaku PIC kegiatan praktisi mengajar UMI, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu pimpinan program studi, ya ketua program studi, sekretaris, dan juga Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa ikut serta dalam kegiatan sosialisasi kegiatan praktisi mengajar. Kemudian yang saya hormati juga barangkali ada beberapa praktisi yang juga berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah kepada Ibu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di dalam ruang Zoom ya dalam rangka untuk mensosialisasikan ya terkait dengan kegiatan salah satu flagship ya MBKM yaitu praktisi mengajar. Yang pertama Bapak dan Ibu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, permohonan maaf dari Ibu Direktur 1 ya yang sedianya pada kesempatan hari ini akan memberikan sambutan, tapi karena ada satu hal kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan sambutan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal
ya terkait dengan kegiatan praktisi mengajar. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, pada kegiatan sosialisasi praktisi mengajar ini, ya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa seperti yang tadi disampaikan bahwa kegiatan praktisi mengajar ini adalah menjadi salah satu kegiatan flagship, ya, flagship MBKM yang diluncurkan, yang dilaunching oleh Kementerian Pendidikan, begitu. Oke, Bapak dan Ibu, kegiatan praktisi mengajar ini menjadi salah satu kegiatan dari MBKM yang tentunya akan berkontribusi nanti, ya, pada pencapaian Ibu, ya, sehingga Bapak dan Ibu, kegiatan praktisi mengajar ini tentunya harus Bapak dan Ibu manfaatkan sedemikian rupa agar nanti kegiatan ini bisa berkontribusi, ya, berkontribusi terutama pada pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi khususnya pada program studi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa MBKM itu adalah sebuah pengalaman belajar, ya, sebuah pengalaman belajar yang memang dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa bisa mendapatkan wawasan tambahan, kompetensi tambahan, begitu, ya. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa selain praktisi juga ada flagship yang lain, ya, ada kampus mengajar, kemudian juga ada magang, ada MSIB, ya, ada kewirausahaan merdeka dan juga ada flagship yang lain, begitu, ya. Jadi ini diselenggarakan tentunya dalam rangka untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda, ya, pengalaman belajar tambahan, pengalaman belajar yang memang bisa memberikan pengetahuan, kompetensi ataupun skill tambahan, ya, kepada mahasiswa, karena mahasiswa di sini diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, gitu, ya. Sehingga, ya, tentunya ini perlu kita sambut bersama, ya, kita dukung bersama, ya. Jadi program studi, ya, lembaga mengharapkan program studi bisa berpartisipasi dalam setiap flagship atau kegiatan MBKM ini, ya, termasuk, ya, kegiatan praktisi mengajar, begitu, ya. Bapak dan Ibu, kegiatan praktisi mengajar ini, ya, salah satu hal yang melatar belakanginya adalah ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada relevansi skill lulusan perguruan tinggi yang kalau kita perhatikan di sini gapnya cukup jauh, begitu, ya. Gapnya cukup jauh. Jadi relevansi skill lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri ini kalau kita perhatikan gapnya, ya, itu 64%. Artinya ada sekitar 30% lebih tentunya, ya, yang dimana di sini kompetensi yang Bapak Ibu bekalkan di kegiatan perkuliahan melalui pengalaman belajar yang Bapak Ibu setting sedemikian rupa, ini tidak relevan tentunya dengan kebutuhan industri. Nah, tentunya ini menjadi salah satu menjadi salah satu latar belakang, menjadi salah satu hal yang tentunya harus mendorong program studi di sini, ya, bagaimana nanti bisa berpartisipasi melibatkan praktisi, ya, di dalam kegiatan pembelajaran di kampus, ya. Karena, ya, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, begitu, ya, bagaimana keterlibatan praktisi di dalam kegiatan pembelajaran di kampus, negara kita termasuk negara yang persentase keterlibatan praktisinya sangat rendah, ya. Sehingga di sini pemerintah lewat Kementerian Kemendikbud, begitu, ya, mencanangkan salah satu flagship kegiatan praktisi mengajar itu dalam upaya untuk menambah persentase keterlibatan praktisi, ya, atau ahli di dalam kegiatan pembelajaran di kampus, sehingga nanti
gap yang tadi disampaikan ini bisa sedikit demi sedikit itu bisa semakin kecil gapnya begitu ya. Artinya kompetensi atau kemampuan yang Bapak Ibu bekalkan di kegiatan perkuliahan begitu ya di kampus ini bisa semakin relevan tentunya dengan kebutuhan dunia industri, karena seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa kompetensi ini semakin berkembang ya, kemampuan atau skill yang harus dibekalkan kepada mahasiswa semakin berkembang, semakin kompleks ya, semakin rumit ya. Tentunya ini menjadi tantangan ya bagi Bapak dan Ibu di program studi ya, bagi dosen ya, untuk bagaimana caranya menciptakan sebuah pengalaman belajar, menciptakan sebuah proses pembelajaran yang nanti bisa membekalkan sejumlah kemampuan, kompetensi ataupun skill yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, oleh lapangan, oleh industri begitu ya. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kegiatan praktisi mengajar ini ya, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, bisa Bapak Ibu gunakan sebagai sarana untuk bisa memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di kampus ya, karena kita tahu Bapak dan Ibu bahwa praktisi itu punya pengalaman yang boleh jadi mungkin tidak didapatkan oleh dosen begitu ya. Pengalaman praktisnya saya kira cukup banyak begitu ya, dibandingkan dengan dosen yang sesehari itu ada di kampus, sehingga keterlibatan praktisi tentunya di dalam kegiatan pembelajaran ya nanti akan sangat berkontribusi ya, sedikit banyaknya nanti akan berkontribusi pada konten perkuliahan, pada pengalaman belajar gitu, sehingga nanti keterlibatan praktisi ini bisa memberikan bekal tambahan ya, bekal lebih, kompetensi lebih ya, ataupun wawasan lebih, pengetahuan lebih kepada mahasiswa, sehingga nanti mereka punya kompetensi yang tentunya dibutuhkan nanti oleh lapangan ya, oleh industri begitu. Jadi Bapak dan Ibu, tentunya ini program yang sangat luar biasa, program yang sangat bagus begitu ya, karena semua pembiayaan ya itu disupport semuanya oleh kementerian begitu, sehingga ya ini menjadi kesempatan tentunya bagi lembaga, bagi program studi ya, dosen-dosen di program studi untuk bisa ikut serta terlibat sebanyak-banyaknya begitu ya, mendaftarkan mata kuliah, karena pengalaman di tahun yang lalu ya, di angkatan yang kedua itu kemarin yang terlibat dalam kegiatan ini hanya 11 mata kuliah ya, 11 mata kuliah yang diampu oleh 6 dosen gitu ya. Nah, harapannya lembaga untuk kegiatan praktisi mengajar angkatan 3 ini ya, semakin banyak dosen yang bisa ikut terlibat, semakin banyak juga program studi yang bisa ikut terlibat, karena kontribusinya ya terutama pada IKU ini sangat luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu barangkali paham ya terkait dengan indikator kinerja perguruan tinggi, ada IKU 4, ada IKU 7 yang nanti itu kontribusinya bisa diambil dari kegiatan praktisi mengajar ya. Jadi praktisi mengajar ini Bapak dan Ibu ya, kalau kita kaitkan dengan kontribusinya terhadap IKU, ini terkait dengan IKU 4 dan juga IKU 7 ya. Jadi di IKU 4 itu ada keterlibatan praktisi di dalam kegiatan pembelajaran di kampus, kemudian IKU 7 ada pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ya di program studi ya mata kuliahnya banyak melibatkan praktisi ya, tentunya nanti itu akan berkontribusi selain pada itu juga pada mahasiswa tentunya ya. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa ya, skill, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa akan semakin bertambah, tentunya akan semakin berkembang dan akan semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja begitu ya. Jadi itu barangkali harapan dari lembaga ya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya 11 mata kuliah ya, untuk yang angkatan 3 ini ya harapannya nanti ya lebih banyak dari itu gitu ya, lebih banyak dari ya, minimal ada perwakilan nanti dari setiap program studi, beberapa mata kuliahnya ini bisa
melibatkan praktisi di dalam kegiatan perkuliahannya begitu ya. Jadi ini kesempatan barangkali untuk program studi, untuk dosen di program studi untuk bisa melibatkan praktisi karena supporting pembiayaannya semuanya itu di cover oleh kementerian begitu ya. Jadi selagi ada kesempatan barangkali ya kita manfaatkan bersama begitu ya, karena di beberapa universitas begitu ya ada yang sampai 300-200 mata kuliah yang memang di situ melibatkan praktis. Jadi ada sekitar 300 sampai 400 praktisi terlibat begitu ya dalam kegiatan perkuliahan di kampus. Tentunya itu akan berkontribusi pada program studi, berkontribusi pada mata kuliah ya, termasuk juga untuk lembaga ya. Nah, ini juga barangkali nanti bisa menjadi strategi begitu ya untuk menyiapkan akreditasi program studi, karena keterlibatan praktisi di dalam kegiatan pembelajaran di kampus ya di mata kuliah ini berkontribusi juga pada nilai akreditasi begitu ya, akan menyumbang nanti pada skor nilai akreditasi. Jadi silakan Bapak dan Ibu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya program praktisi mengajar ini ya, karena manfaatnya akan sangat luar biasa ya bagi program studi, bagi dosen dan juga bagi mahasiswa begitu ya. Untuk teknis dan lain sebagainya barangkali nanti Pak Elan selaku PIC akan menjelaskan lebih detail, lebih rinci terkait dengan program praktisi mengajar ini. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi mudah-mudahan untuk angkatan 3 ini semakin banyak program studi, semakin banyak dosen yang memang bisa terlibat ya di dalam kegiatan ini, semakin banyak juga praktisi yang nanti bisa ikut terlibat dalam kegiatan praktisi mengajar ini untuk berkolaborasi begitu. Itu barangkali Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikannya. Mudah-mudahan sambutan yang disampaikan oleh Pak Setiono dapat menjadi perhatian Bapak Ibu ya untuk dapat meningkatkan jumlah praktisi yang terlibat di program studi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya langsung persilahkan kepada Pak Elan Eriswanto untuk menyampaikan sosialisasi praktisi mengajar ketiga. Pada Bapak Elan saya langsung persilahkan, Pak. Terima kasih, Pak Hadi. Suaranya jelas ya? Di saya jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua UPP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang kami hormati para pimpinan program studi dan yang kami hormati bagian akademik serta seluruh dosen peserta sosialisasi praktisi mengajar. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa praktisi mengajar ini adalah berawal dari tahun 2022. Jadi sekarang itu angkatan ketiga. Jadi angkatan ke-1 adalah tahun 2022, kemudian angkatan kedua adalah 2023 dan angkatan ketiga juga 2023. Jadi khusus untuk tahun 2023 ini adalah 2 kali. Semester genap kemarin sama sekarang semester ganjil. Bapak dan Ibu, saya izin share screen dulu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa praktisi mengajar ini seperti tadi disampaikan oleh Ketua UPP, bahwa praktisi mengajar ini adalah bagian daripada program MBKM. Jadi praktisi mengajar ini adalah sifatnya kolaborasi. Sifatnya kolaborasi berbeda dengan dosen LB. Jadi bahwa nanti pada saat pelaksanaan praktisi mengajar itu adalah pelaksanaannya kolaborasi antara dosen dengan praktisi. Ini adalah sebagai pendahuluan. Yang pertama di sini sebetulnya bahwa tujuan daripada praktisi mengajar ini meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini bahwa tadi itu tujuan daripada praktisi mengajar ini adalah
mendekatkan diri bahwa praktisi itu adalah supaya masuk ke perguruan tinggi, memberikan pengalaman, pemahaman, dan juga yang lainnya ke mahasiswa. Kemudian adapun pihak yang terlibat dalam hal kegiatan praktisi mengajar itu adalah pihak perguruan tinggi, kemudian praktisi. Praktisi ini Bapak dan Ibu adalah sesuai dengan kompetensi program studi. Bahwa praktisi ini adalah berbeda dengan dosen, bahwa praktisi ini pendidikannya boleh minimal D3. Jadi misalkan praktisinya boleh minimal D3, kemudian juga sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian dosen, Bapak dan Ibu, bahwa untuk mengikuti program praktisi mengajar itu adalah dosen harus daftar, membuat akun. Harus membuat akun, kemudian juga nanti membuat rancangan kuliah, dan juga adalah kolaborasi dengan praktisi. Dan juga adalah koordinator perguruan tinggi, koordinator dosen, dan juga pengelola keuangan. Ini yang terlibat. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah persyaratan dan tugas dosen dalam kegiatan program praktisi mengajar. Yang pertama, di sini adalah untuk persyaratannya cukup punya niden saja. Jadi untuk praktisi mengajar ini adalah tidak harus lektor ataupun apa, tapi di sini cukup niden. Kemudian juga adalah terdaftar, artinya terdaftar harus membuat akun dulu. Kemarin pendaftaran ditutup tanggal 30 Juni, tetapi diperpanjang sampai tanggal 8 Juli. Jadi Bapak dan Ibu, kami cek di sistem yang sudah terdaftar itu adalah ada sekitar 23 orang. 23 orang dari praktisi, dari dosen yang angkatan 2 sebagian dan yang baru juga sebagian. Jadi Bapak dan Ibu, pimpinan program studi bagi dosen yang akan daftar itu masih terbuka untuk membuat akun adalah sampai tanggal 8 Juli. Jadi ada perpanjangan yang awalnya 30 Juni menjadi 8 Juli. Kemudian pengampuh dari mata kuliah yang diajukan. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa mata kuliah yang akan dilakukan kolaborasi itu adalah semester ganjil. Semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Itu jadi Bapak dan Ibu, untuk di sini bahwa pimpinan program studi sudah dalam hal ini adalah mata kuliah yang akan dilakukan pada saat semester ganjil. Semester ganjil itu adalah untuk melakukan kolaborasinya. Jadi pendaftarannya sekarang, kemudian pelaksanaannya semester ganjil. Tahun akademik 2023-2024. Itu adalah beberapa persyaratan secara umum untuk kolaborasi bagi dosen. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini adalah tugas pertama adalah menyusun dokumen perencanaan. Jadi Bapak dan Ibu, selain daftar bahwa dosen itu harus menyiapkan RPS, salah satunya, RPS yang akan dikolaborasikan perkuliahannya dengan praktisi. Jadi misalkan dalam satu semester itu bahwa praktisi itu adalah akan ditempatkan pada pertemuan keberapa aja, karena tidak full satu semester. Jadi praktisi akan turun mengajar ataupun jadi praktisi di kelas itu adalah 12 jam. 12 jam, maka di sini Bapak Ibu dosen di RPS-nya harus dicantumkan pada pertemuan keberapa saja bahwa praktisi akan kolaborasi. Boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Misalkan kalau mau berurutan pertemuan 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau tidak berurutan juga boleh. Misalkan pertemuan ke-8, pertemuan ke-6, pertemuan ke-12 itu silakan disesuaikan dengan kondisi dan juga rencana di RPS. Yang kedua, mendampingi praktisi. Bapak dan Ibu, pada saat pelaksanaan kolaborasi, jadi tidak seperti dosen LB. Di sini bahwa praktisi pada saat mengajar, itu didampingi oleh dosen. Didampingi oleh dosen, baik secara langsung, misalkan secara offline di kelas, ataupun ada yang pelaksananya secara online. Jadi full dosen mendampingi pada saat praktisi mengajar. Di sini dosen pun harus membuat dokumentasi. Salah satunya yang paling urgent itu adalah harus membuat dokumen ataupun foto awal mulai kuliah dan akhir mulai kuliah. Yang tercantum ada tanggalnya, ada jamnya. Itu adalah untuk nanti sebagai bahan pelaporan praktisi. Kemudian juga adalah melakukan evaluasi untuk pembelajaran. Jadi dalam hal ini kenapa harus mendampingi dalam rangka itu membuat evaluasi. Ini adalah untuk dosen.
Kemudian ini adalah untuk syarat praktisi, Bapak dan Ibu sebetulnya banyak, nanti kami share untuk pedomannya. Pada intinya, Bapak dan Ibu, praktisi ini adalah bebas, tetapi di sini adalah tidak harus S2. Minimal D3 itu boleh, minimal D3, kemudian disesuaikan dengan kompetensinya. Dan juga bahwa praktisi ini bukan hanya untuk nanti kolaborasi mata kuliah keahlian, boleh juga adalah mata kuliah dasar umum. Jadi praktisi juga sama, jadi sama-sama dosen membuat akun, praktisi juga adalah membuat akun. Jadi dalam akun itu ada dua hal. Yang pertama akun dosen untuk membuat akun, yang kedua adalah untuk membuat akun praktisi. Tapi Bapak dan Ibu, praktisi ini ada dua pilihan. Apakah mitra kita yang sudah kenal, suruh daftar, atau yang sudah disediakan di sistem pun banyak, Bapak dan Ibu. Jadi praktisi itu kalau misalkan sulit mencari mitra, boleh yang sudah disediakan oleh Kemendikbud melalui sistem praktisi mengajar. Tetapi Bapak dan Ibu, ini adalah untuk praktisi itu tidak boleh punya NIDN, syaratnya itu tidak boleh punya NIDK, tidak boleh punya NITK. Itu untuk praktisi. Tapi untuk fakultas keguruan ataupun FKIP, NUPTK seperti guru dan sebagainya itu boleh. Karena misalkan di prodi PGSD, praktisinya adalah pasti guru SD. Itu punya NUPTK, punya NIP dan sebagainya itu diizinkan. Jadi praktisi itu disesuaikan dengan yang lainnya. Kemudian ini adalah untuk praktisi, Bapak dan Ibu, sebetulnya ini untuk praktisi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan materi untuk mahasiswa. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu adalah seperti tadi disampaikan UPP, bahwa praktisi itu adalah menyampaikan betul-betul studi kasus, praktikum, ataupun yang lebih relevan di lapangan. Jadi bukan teori harapannya. Itu harapan yang disampaikan oleh praktisi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar secara kolaborasi, daring ataupun luring. Jadi untuk kegiatan ini boleh secara daring dan juga secara luring. Itu diperbolehkan. Tetapi sesuai tercantum di RPS-nya. Jadi kalau di RPS-nya daring, berarti daring. Kalau misalkan luring, ya luring. Itu sesuai yang di RPS-nya. Kemudian memberikan saran solusi materi sesuai dengan kompetensi dunia industri. Jadi harapannya, Bapak dan Ibu, ini membuat RPS pun adalah kolaborasi nantinya, harapannya. Harapannya adalah bahwa praktisi itu memberikan masukan dalam membuat RPS. Kemudian melakukan pembinaan dan pendampingan selama praktisi mengajar. Jadi Bapak dan Ibu, praktisi mengajar ini nanti ke lapangannya itu adalah dalam satu mata kuliah dan dalam satu semester itu 12 jam. 12 jam itu silahkan Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu sebagai dosen, mau jadi 6 pertemuan, mau jadi 3 pertemuan, jadi 4 pertemuan, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi totalnya adalah 12 jam dalam satu semester. Kemudian praktisi pun adalah menginput logbook. Ini adalah untuk praktisi. Jadi kalau misalkan praktisinya sibuk bisa dibantu juga oleh Bapak dan Ibu, tetapi tetap harus pakai akun praktisi. Ini kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah tahap pelaksanaan program praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar ini adalah sebetulnya Bapak dan Ibu, ini adalah angkatan ketiga tahun 2023. Angkatan keduanya itu Bapak dan Ibu masih berjalan sampai akhir Juli. Jadi sekarang itu masih berjalan yang tahap 2 atau angkatan kedua sampai akhir Juli. Dan sekarang sudah mulai pendaftaran akun dan pendaftaran mata kuliah. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah untuk kegiatan praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar itu mulai dari membuat akun, Bapak dan Ibu, kemudian ini membuat akun, kemudian mengajak kolaborasi. Jadi mengajak kolaborasi itu nanti Bapak dan Ibu di sistem itu adalah dosen yang memasukkan atau menarik data praktisi. Kemudian ini adalah proses review RKK. RKK itu adalah rencana kelas kolaborasi. Yang melaksanakan review ini adalah, yang melakukannya adalah tim ataupun panitia dari Kemendikbud, bukan dari kampus. Jadi cukup dosen itu adalah membuat akun, kemudian memasukkan mata kuliah, dan mengajak kolaborasi di sistem praktisi mengajar.
Kemudian juga monitoring dan evaluasi, Bapak dan Ibu, bahwa pelaksanaan praktisi mengajar itu akan ada pelaksanaan MONEP 3 kali. 2 kali dilaksanakan oleh internal, dan 1 kali oleh Kemendikbud. Internal itu adalah di awal dan juga di akhir. Itu adalah untuk MONEP-nya. Jadi Bapak dan Ibu secara umum bahwa pelaksanaan praktisi mengajar itu adalah dosen juga harus mendaftar, praktisi juga mendaftar, kemudian mengajak kolaborasi. Kemudian ini Bapak dan Ibu tadi adalah secara umum, kalau ini adalah sebetulnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh praktisi bagi praktisi yang belum punya akun. Jadi praktisi pun misalkan kalau sudah kemarin angkatan 2 punya akun atau angkatan 1 punya akun, nggak usah bikin akun lagi. Tetapi bagi Bapak dan Ibu misalkan punya mitra ingin didaftarkan jadi praktisi, sama, yaitu adalah statusnya adalah harus membuat akun dulu dengan cara registrasi dan juga upload profil. Jadi praktisi itu sebetulnya persyaratannya persyaratannya adalah profil di tempat kerjanya juga. Jadi selain data pribadi, data tempat instansi maupun yang lainnya. Kemudian ini koordinasi, kalau mau ini misalkan harus apa aja yang dilengkapi, misalkan profilnya dan sebagainya. Kemudian juga adalah proses di sini, ini yang ketiga ya. Kemudian ini verifikasi juga, kemudian membuat SPTJM komitmen. Jadi Bapak dan Ibu, ini komitmen ini adalah yang harus dibuat oleh praktisi. Ya, jadi praktisi. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah tugas ataupun alur untuk membuat akun sampai pelaporan praktisi. Jadi praktisi itu berawal dari membuat akun, kemudian juga direview, kemudian juga kolaborasi, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah pelaksanaan pelaporan dan evaluasi. Pelaporannya via sistem semuanya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Ini untuk pelaporan. Pertama, praktisi melaporkan kegiatan mengajar dengan cara mengisi logbook. Jadi praktisi ini setiap selesai melakukan kolaborasi, itu adalah harus memasukkan laporan di logbook. Salah satunya adalah foto kegiatan awal dan akhir dan juga berita acara yang lainnya. Kemudian dosen ataupun koordinator dosen ini melakukan konfirmasi terhadap logbook. Jadi dosen juga harus bisa mengecek yang dicantumkan ataupun diupload oleh praktisi. Terakhir ini adalah pengelola keuangan untuk pelaporan dana dari yang diterima. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa dana yang diberikan kepada praktisi adalah 900.000 per jam. Dipotong pajak saja, dipotong pajak. Kecuali kalau rekeningnya misalkan berbeda dengan kampus, itu hanya dibebankan biaya transfer, itu aja. Jadi dalam hal kegiatan kolaborasi ini, bahwa praktisi ataupun kegiatan praktisi ini adalah kampus tidak boleh memotong. Jadi hanya pajak saja yang boleh dipotong. Itu 900.000. Di pedoman sebelumnya, Bapak dan Ibu, itu ada perbedaan. Di pedoman sebelumnya adalah honornya adalah sekitar 900 sampai 1.200.000. Tetapi pelaksanaannya adalah angkatan kedua dan angkatan ketiga itu disamakan. Jadi tidak beda. 1 jamnya semuanya adalah 900.000 per jam. Dan diberikan kepada praktisi itu adalah setelah akhir semester sesuai dengan yang diberikan oleh Kemendikbud ataupun pendanaan LPDP. Ini Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu kriteria ataupun beberapa kriteria apabila ada mitra ataupun rekan yang akan dijadikan praktisi mengajar di mata kuliah atau di prodi Bapak dan Ibu. Pertama, kompetensi SDM, kompetensi sumber dayanya adalah harus sesuai dengan yang di dunia kerja. Misalkan, program studi D3 perawat, ada alumninya yang sudah bekerja, itu boleh jadi praktisi. Asalkan misalkan ada sertifikat kompetensinya, kemudian ada profil dia bekerja di mana. Jadi bahwa untuk praktisi mengajar ini boleh juga D3. Atau di sini kalau tadi saya lihat itu ada AIK ya, ada Pak Torik, ada Pak Iqbal, ada Bu Sophia. Juga boleh
di sini itu adalah misalkan untuk mata kuliah akidah, kemudian untuk mata kuliah lain, praktisinya boleh dari PWM atau PDM, berarti sama-sama daftar. Itu jadi praktisi mengajar itu bukan hanya untuk mata kuliah keahlian, mata kuliah dasar umum pun boleh. Itu salah satu contohnya misalkan AIK ataupun yang lainnya. Kemudian ini relevansi antara materi. Jadi misalkan pada saat mata kuliah apa, materinya apa. Kemudian adanya kompetensi yang akan dicapai. Jadi harapannya praktisi yang diajak kolaborasi betul-betul praktisi di bidangnya, harapannya gitu. Kemudian adanya luaran yang diajukan. Ini adalah untuk praktisinya. Kemudian Bapak dan Ibu ini timeline kegiatan ataupun waktu kegiatan. Nih Bapak dan Ibu adalah solisasi program, kemudian juga ini pendaftaran akun. Yang kedua ini yang awalnya ditutup tanggal 30 Juni, itu ada perubahan menjadi 8 Juli. Jadi Bapak dan Ibu pimpinan prodi ataupun dosen yang belum punya akun dan ingin mendaftar masih terbuka sampai tanggal 8. Begitu juga adalah untuk praktisi apabila ada mitranya yang belum daftar dan akan diajak bermitra ataupun kolaborasi masih punya waktu sampai tanggal 8 Juli. Kemudian verifikasi peserta, Bapak dan Ibu ini adalah verifikasi peserta itu adalah dilakukan oleh Kemendikbud langsung via sistem. Jadi langsung secara otomatis diverifikasi khususnya adalah verifikasi baik akun dosen maupun akun praktisi. Kemudian Bapak dan Ibu bagi yang sudah punya akun kemudian akan input mata kuliah, itu di menunya sudah muncul menu mata kuliah. Karena Bapak dan Ibu ini permohonan maaf juga dari Kemendikbud, sistemnya belum full, jadi banyak perubahan dan sebagainya. Jadi kalau pada saat daftar atau upload ataupun yang lainnya agak trouble, mohon maaf ini karena masih ada perubahan. Termasuk Bapak Ibu yang kemarin angkatan kedua ikut, sekarang angkatan ketiga ikut, sedikit agak trouble itu pada saat pengisian mata kuliah ataupun input mata kuliah. Bapak dan Ibu, input mata kuliah ini sudah dimulai dari kemarin sampai tanggal 14 Juli. Cuman Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang kemarin angkatan kedua ikut dan lolos, sekarang input lagi mau ikut angkatan 3, diusahakan mengisi mata kuliahnya tidak awal-awal. Karena khawatir bentrok dengan angkatan kedua. Karena angkatan kedua belum beres sampai 31 Juli. Jadi harapannya di sini untuk yang lanjutan 2 ke 3 nginput mata kuliahnya setelah tanggal 8. Tidak awal-awal. Karena khawatir bentrok dengan mata kuliah yang angkatan 2. Karena ini kejadian beberapa perguruan tinggi itu banyak akun yang hilang. Ini adalah untuk yang lanjutan. Kemudian ini proses review dan seleksi RKK ini oleh Kemendikbud. Jadi Bapak dan Ibu seleksinya hanya seleksi Kemendikbud, kemudian juga pengumuman hasil. Kemudian pelaksanaan kolaborasi ini adalah paling cepat 1 Agustus, paling lambat 30 November. Jadi pelaksanaan kolaborasi itu misalkan di UMI mulai kuliahnya September. Silakan aja Bapak dan Ibu disesuaikan. Yang penting sistem Kemendikbud adalah paling lambat kolaborasi adalah 30 November. Apabila di luar sistem ini, maka tidak akan bisa pelaporan di logbook. Jadi misalkan mau melaksanakannya hanya Oktober, November gitu boleh. Ataupun hanya September, Oktober boleh. Yang penting di rentang ini untuk pelaksanaan kolaborasi. Dan sampai pengumpulan laporan dan juga adalah terakhir adalah untuk pencairan kepada praktisi. Mungkin Bapak dan Ibu itu yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Elan yang telah menyampaikan sosialisasi praktisi mengajar angkatan ketiga. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya langsung saja buka sesi diskusi barangkali ya. Ini sudah ada yang raise hand dari Ibu Dr. Emma, ada dari Ibu Ika. Saya persilahkan terlebih dahulu. Oh, itu sudah ada lagi Bu Elna. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Emma. Mangga Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Elan, penjelasannya cukup
ini ya. Tapi beberapa hal memang perlu diperjelas. Misalnya tadi Pak Elan mengatakan bahwa insentif yang diberikan kepada praktisi itu per jam, ya. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan apakah memang per jam atau per SKS. Karena kalau per jam itu 60 menit ya. Tapi kalau per SKS, 2 SKS itu 1 jam 40 menit. Nah, konversinya itu seperti apa nanti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang berarti saya sebagai dosen yang membuat akun, itu harus masuk lagi berarti ya di hari-hari ini ya sampai 8 Juli untuk memasukkan mata kuliah ya. Itu. Karena tadi pagi saya dapat chat dari dosen yang akan menjadi tim, katanya saya belum bisa memilih apa mata kuliah Bu, katanya gitu. Jadi saya mau cek dulu supaya, nah kebetulan hari ini ada sosialisasi praktisi. Saya khawatirnya memang praktisi tidak di ini gitu ya, karena ini jadi tidak dikasih tahu. Tapi kalau misalnya jadi kasih tahunya ngedadak gitu ya, jadi akhirnya saya tidak menyampaikan ke praktisi untuk bisa ikut serta gitu menyimak ini. Kemudian yang ketiga ini mungkin lebih ke Pak Setiono dan Pak Hadi sebagai Kabiro. Pak Hadi dan Pak Setiono punten pisan. Kemarin itu ada mahasiswa yang lolos PKM, lolos P2MW yang kegiatan kemahasiswaan ya. Kemudian juga lolos PMM ya. Nah, ini dalam hal ini memang ini agak tidak sesuai dengan apa yang ininya, tapi mumpung ada Pak Setiononya, mumpung ada Pak Hadinya maksud saya ya. Supaya kita di program studi juga memiliki ketenangan, karena ternyata mahasiswa itu menurut saya dalam tanda kutip dicekoki bahwa mereka harus memilih salah satu gitu. Padahal menurut pemahaman saya PKM itu kan kegiatan kemahasiswaan. Sementara PMM itu adalah kegiatan akademik. Artinya boleh dong selama mereka mau berkorban dan memberikan effort tenaga atau pikiran dan waktu lebih banyak di satu waktu, mereka bisa saja konversi lebih dari 20 SKS gitu loh. P2MW itu kan kalau di pedomannya 6 SKS. Sementara PMM 20 SKS. Nah, karena dia ada di tim P2MW, ada di tim ada masuk PMM juga, disuruh milih salah satu. Artinya menurut saya ini nggak support gitu. Punten lah Pak Setiono atau Pak Hadi ya yang punya kepentingan. Bagaimana? Karena kan PKM dan P2MW juga menjadi kebanggaan kemahasiswaan dong. Ya Pak Hadi, dengan lolosnya itu. Tapi kalau kemudian mahasiswa disuruh mundur kan nggak elok gitu loh. Nggak elok kalau menurut saya gitu. Sementara mereka punya, kalau mereka mampu saya pikir udah bisa gitu. Apalagi kalau misalnya PMM mulainya bulan September, sementara PKM atau P2MW mulainya dari sekarang gitu kan. Sebenarnya mereka bisa menyiapkan itu gitu sehingga mereka berhak untuk mendapatkan konversi yang berasal dari aktivitas kemahasiswaan dan juga aktivitas PMM kan akademik ya Pak Setiono ya. Itu. Jadi menurut saya nggak fair gitu loh kalau mahasiswa sudah berjuang untuk mendapatkan hibah gitu kan, untuk mendapatkan konversi pengakuan gitu ya yang akan berdampak kepada IKU di program studi, kemudian tiba-tiba dilemahkan semangatnya dengan cara tolong dong mundur aja salah satu pilih gitu. Nah ini saya pikir Pak Hadi lah yang punya core-nya karena Pak Hadi kabiro antara kemahasiswaan dan akademik begitu ya. Jadi tolong gitu, saya minta tolong sekali untuk kepada PIC kegiatan-kegiatan tersebut untuk selama mereka mampu, tapi memang dikasih tahu bahwa nanti konsekuensinya begini. So kalau kamu mampu silahkan gitu. Kalau tidak mampu berarti ya ini karena kan timnya juga mungkin harus ganti tim, harus apa itu juga jadi masalah nanti kan di pihak diktinya gitu. Nah ini maksud saya
saya sampaikan karena memang ada kejadian seperti itu gitu. Dan saya kemarin kebetulan pada saat anaknya ngechat, saya lagi ngobrol sama Bu R1, jadi akhirnya kata Bu R1, ngapain ada pembatasan-pembatasan kayak gitu, biarin aja kalau memang dia mampu gitu kan. Tapi ternyata berimbas gitu, bukan hanya yang di bawah bimbingan saya, ternyata ada yang di bawah bimbingannya yang lain pun ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ini kan membuat mahasiswa yang asalnya semangat gitu, ini menjadi masalah gitu. Kalau menurut saya nanti akan menjadi masalah ketika prosesnya, pelaporannya begitu ya. Jadi tolong dikelirkan dari sejak saat ini ya Pak Hadi. Punten Pak Elan, ini saya jadi nebeng nebeng pertanyaan ya ke yang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, direspon dulu barangkali yang praktisi ya. Pak Elan mau ditampung dulu atau direspon dulu Pak? Direspon dulu aja ya, biar biar satu-satu, mudah-mudahan pertanyaan yang lain juga nyambung. Terima kasih ke Ketua Program Studi Agribisnis. Yang pertama adalah ingin saya sampaikan sebelum masuk kepada honor, ini ada pertanyaan di beberapa kemarin pertemuan, itu antara SKS dan jam. Satu SKS itu kan 50 menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Nanti mungkin Bapak dan Ibu pada saat mengisi mata kuliah, itu saya harus bagaimana? Misalkan yang 2 SKS itu apakah harus 2 jam? Yang 3 SKS itu harus 3 jam. Itu nanti pada saat mengisi mata kuliah. Jadi Bapak dan Ibu, dalam praktisi mengajar itu adalah 1 jam itu adalah 60 menit. 1 jamnya adalah 60 menit. Jadi Bapak dan Ibu, total dalam 1 semester itu adalah 12 jam. 12 jam. Misalkan mata kuliahnya adalah 3 SKS. Satu pertemuannya apakah harus 3 jam, 2 jam, atau 4 jam, itu diberi kebebasan kepada dosen. Jadi misalkan walaupun 3 SKS, satu pertemuannya mau 3 jam, praktisinya boleh. Mau 2 jam juga boleh. Gitu. Jadi dalam hal ini, itu adalah ada perbedaan antara praktisi mengajar dengan SKS. Jadi 1 jamnya adalah 60 menit. Dan 1 jam 60 menit ini kami sampaikan juga bahwa mungkin mengulang, yang pertama adalah di pedoman itu honornya ada rentang 900 sampai 1.200.000. Tapi implementasinya disamakan. Adalah semuanya 1.200.000, 900.000. 900.000 dan diberikan sekaligus di akhir. Dan diberikan di akhir semester. Jadi kalau 12 jam itu adalah 12 jam kali 900 dikurangi PPh ataupun pajak. Hanya itu. Kemudian Bapak dan Ibu tetapi Kemendikbud akan mengecek logbook. Jadi misalkan Bapak dan Ibu kan harusnya 12 jam. Misalkan di akhir ternyata hanya 11 jam 30 menit. Maka yang akan dibayarkan adalah 11 jam 30 menit sesuai yang ada di logbook praktisi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi memang Bu Emma ya, jadi di sistem itu mohon maaf, sesuai kemarin kami baru pertemuan, sistemnya masih perbaikan. Jadi bahwa dosen bisa mengisi mata kuliah itu kalau sudah ada menu mata kuliah. Jadi kalau belum ada menu mata kuliah, itu tidak bisa ngisi. Itu pengisiannya paling lambat mata kuliah itu adalah sama kolaborasi 14 Juli. 14 Juli. Tetapi untuk bikin akun, misalkan Ibu ataupun Bapak Ibu semua, misalkan ada praktisi yang baru pengen dimasukin, belum punya akun. Nih, sama, harus bikin akun dulu. Praktisi itu lebih mudah, hanya profil pribadi dan profil instansinya. Itu yang diseleksi. Kemudian nanti yang setelah apakah praktisi yang Ibu usulkan itu lolos atau enggak, nanti pada saat Bapak dan Ibu mengambil misalkan mata kuliah apa, misalkan mata kuliah pemasaran agribisnis, pas langsung cari praktisi, muncul nama praktisi yang diinginkan, itu otomatis langsung tinggal narik gitu. Bapak dan Ibu, apabila ini kejadian angkatan kedua, terkadang praktisi mitra kita nggak lolos, tapi kita pengen tetap kolaborasi, boleh pakai praktisi yang ada di sistem, yang penting sesuai dengan kompetensi dan harapan dari prodi.
Karena Bapak dan Ibu ini ada tambahan tadi mungkin Pak Setiono bukan hanya IKU 4 dan IKU 7, tetapi bisa juga nanti dikembangkan jadi IKU 6 untuk kerjasama. Karena dimungkinkan dengan adanya kegiatan praktisi ini, universitas ataupun perguruan tinggi bisa kerjasama dengan instansi ataupun pemerintah yang berasal dari praktisinya. Itu Bu, mungkin. Kemudian tambahan Bapak dan Ibu ini, kebetulan kan di UMI ini banyak yang kelas paralel, yang banyak, yang satu angkatannya lebih 50. Dalam nanti ngisi mata kuliah, Bapak dan Ibu, mohon maaf, maksimal 50. Maksimal 50 orang. Bagaimana kalau yang lebih? Itu bisa dibuat 2 kelas. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengajukan 2 kelas. Jadi misalkan mata kuliah, misalkan di akuntansi ada 3 kelas. Jadi nanti audit kelas A, audit kelas B, audit kelas C. Karena nanti untuk memudahkan pelaporan, jangan sampai nanti yang didaftarkannya 50, kemudian yang nanti pelaksananya 60 orang. Itu tidak sinkron. Jadi antara yang didaftarkan jumlah mahasiswa dengan pelaksanaan itu harus sama. Jadi Bapak dan Ibu itu adalah maksimal 50. Jadi kalau misalkan lebih, sebaiknya dibagi 2 ataupun seterusnya. Dan juga boleh Bapak dan Ibu mata kuliah itu adalah lebih dari misalkan satu dosen mengajar 4 mata kuliah, semuanya diusulkan, itu boleh. Tidak ada batasan. Yang ada batasan itu praktisi. Praktisi maksimal 36 jam. Satu praktisi maksimal 36 jam. Jadi kalau pengen mata kuliah semua pakai praktisi, praktisinya harus berbeda. Itu strateginya. Mungkin itu Pak Hadi. Baik, Pak Setiono ada tambahan barangkali tadi mengenai yang kegiatan MBKM yang lain barangkali Pak? Ya, boleh. Oke, terima kasih Bu Emma, Pak Hadi. Ya, terima kasih Bu Emma tadi pertanyaannya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan ya bentrok dengan kegiatan MBKM dan yang lainnya begitu. Bu Emma, pada prinsipnya saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Emma sebetulnya. Jadi kalau misalkan memang mahasiswa yang bersangkutan mampu begitu ya bisa melaksanakan, kemudian juga dosen pembimbingnya juga bisa menjamin bahwa kedua program yang diikuti itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya mengapa tidak begitu ya, mengapa tidak mahasiswa tersebut itu melakukan atau mengerjakan 2 program yang berbeda, misalkan ikut P2MW dengan PKM ya, atau PKM dengan PMM dan lain sebagainya. Cuman kemarin ada memang beberapa kasus begitu ya, jadi sebetulnya situasinya kondisional juga. Jadi ketika misalkan mahasiswa mengikuti satu kegiatan, misalkan kemarin kasusnya ada di FKIP, ya ikut kampus mengajar, kegiatannya itu di bulan September, kemudian harus full misalkan kegiatan mahasiswanya itu harus di kampus, harus di sekolah begitu ya kalau kampus mengajar, kemudian yang bersangkutan itu tidak sanggup untuk bisa mengerjakan yang satu lagi karena memang harus full begitu ya, harus full di sekolah, ya sebetulnya tidak mengapa begitu, tidak mengapa mahasiswa yang bersangkutan itu mengundurkan diri di satu kegiatan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang itu bisa dikondisikan, misalkan kegiatan PKM-nya itu diarahkan sedemikian rupa sehingga beres sebelum mahasiswa itu melaksanakan kegiatan kampus mengajar ke sekolah, ya sebetulnya nggak masalah begitu ya, selama mahasiswanya mampu begitu ya, kemudian juga dosen bisa mengarahkan, bisa menjamin bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu bisa optimal pengerjaannya di 2 program yang berbeda begitu. Itu barangkali Bu Emma. Jadi sebetulnya tidak masalah begitu ya, tidak masalah, situasional. Jadi silakan barangkali dosen pembimbing atau Bapak Ibu yang memang terlibat dalam kegiatan MBKM bisa melihat situasi, melihat kondisi, apakah memang mampu atau tidak begitu ya, mahasiswa yang bersangkutan ikut di 2 program yang berbeda begitu ya. Karena tadi betul ya, ketika misalkan memang mengundurkan diri, saya kira itu menjadi sesuatu yang memang disayangkan begitu ya, karena dengan mengikuti kegiatan MBKM tentunya akan ada banyak pengalaman yang memang tidak bisa diperoleh melalui kegiatan pembelajaran di kampus begitu. Itu barangkali Bu Emma.
Ya, terima kasih Pak Setiono. Mungkin memang perlu ada penjelasan dari pihak baik kemahasiswaan maupun dari akademik ya, terkait dengan hal itu. Karena saya khawatirnya, jadi gini, kalau saya lihat mereka yang mengadu ke saya besarkan hati mereka mampu apa enggak gitu. Tapi kan ketika mereka mendengar dari dosen-dosen lain yang kemudian menyurutkan semangat mereka, nah ini yang jadi masalah gitu. Padahal mungkin sebetulnya sebelum itu mereka sudah memiliki sebelum mengajukan dan lolos juga mereka sudah mempertimbangkan segala hal itu gitu. Ya, seperti itu ya Pak Hadi. Jadi jangan sampai ada yang, kalau menurut saya jangan sampai ada yang kalau misalnya timnya diganti untuk yang di kemahasiswaan bisa nggak sih gitu. Nah itu jadi perlu ini. Terima Baik Bu, kasih ya. jadi memang sedikit tambahan barangkali ya. Jadi memang saya bangga juga dengan teman-teman terutama di agribisnis ya Bu ya. Banyak sekali mahasiswa yang lolos, bahkan lebih dari satu program gitu kan. Tetapi dari kebanggaan tersebut juga kita ukur kemampuan mereka begitu ya. Seperti sekarang PKM dan PPK sebetulnya dari timeline itu bersamaan Bu, bulan Juni sampai November kalau saya lihat. Nah, kita sebetulnya tidak menyudutkan atau barangkali tidak mematahkan semangat sama sekali ya Bu ya. Kita juga di setiap kegiatan itu PPK itu ada PIC-nya, PKM juga ada PIC-nya. Dari masing-masing program ini memang jadwal yang kita rancang itu sama-sama padat Bu gitu. Makanya kita kita panggil mahasiswanya, kita tanya mahasiswanya, ketika kamu ada di dua program ini, apakah kamu bisa maksimal di salah satu program atau bahkan mungkin dua-duanya gitu kan Bu. Kita tanya mahasiswanya kesanggupannya seperti apa. Apalagi kalau PMM barangkali kan PMM bisa outbound, bisa keluar ya Bu ya. Gitu. Sehingga kita kita berikan opsi gitu. Kalau misalnya tidak sanggup, ya lebih baik mengundurkan salah satu. Sebetulnya tidak masalah Bu ketika mahasiswa itu mengambil semua program, itu tidak masalah. Kita sudah konfirmasi ke Kemdikbud, itu tidak masalah asalkan memang benar mahasiswanya berkesanggupan gitu. Mahasiswanya berkesanggupan berkontribusi dalam setiap kegiatan begitu Bu. Dan sebetulnya betul memang SKS yang bisa dikonversi juga ketika lebih dari satu program itu bisa lebih banyak. Walaupun UKT-nya tetap satu gitu ya Bu ya. Gitu Bu, jadi memang prosesnya kita lalui, kita jelaskan juga resikonya, kita jelaskan juga semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Nah untuk penggantian untuk penggantian tim sebetulnya di PPK itu tidak ada Bu penggantian tim. Jadi memang ketika tidak bisa ya sudah mengundurkan diri saja. Begitu Bu Emma. Ya, terima Izin kasih Pak Hadi. saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya barangkali saya persilahkan kepada Ibu Elna dari PG PAUD untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Elna. Halo Bu Elna, ada? Ya, ada. Ya, mangga. Terima kasih Pak Haji yang memberikan kesempatan. Pertanyaannya sudah tadi sebetulnya ada sedikit persamaan dengan Bu Emma. Yang berbeda itu adalah untuk praktisi itu gelarnya harus ditentukan atau memang harus ada gelar. Harus juga yang tadi Pak Ella sebutkan adalah dia punya instansi. Kalau misalnya instansinya itu hanya jadi guru PAUD gitu misalnya di lembaga yang sederhana saja, itu masuk juga atau tidak? Seperti itu. Saya memang pengen lebih jauh tentang persyaratan yang khususnya untuk praktisi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Elan barangkali bisa langsung ditanggapi Pak. Terima kasih Ibu Ketua Program Studi PAUD. Jadi yang pertama di sini sesuai persyaratan ini adalah
minimal pendidikannya D3 dan punya tempat ataupun instansi. Jadi misalkan guru PAUD dia misalkan pendidikannya bukan sarjana pendidikan PAUD misalkan, tapi dia guru PAUD dan juga punya home base di PAUD. Itu boleh saja, misalkan yang penting minimal pendidikannya D3. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu bahwa yang nanti memverifikasinya adalah Kemendikbud, tapi sesuai persyaratan itu boleh boleh. Jadi misalkan di PAUD itu bukan sarjana pendidikan PAUD, misalkan sarjana pendidikan matematika. Iya betul. Misalkan. Misalnya begitu. Ya, misalkan sarjana pendidikan matematika, tapi dia kepala sekolah atau guru PAUD. Dan dia sudah benar mengajar di guru PAUD. Ya itu boleh secara aturan. Apalagi kalau lebih pengen lengkap itu adalah dilengkapi dengan misalkan bukti pernah pelatihan guru PAUD, pernah sertifikasi ataupun pernah seminar guru PAUD, itu bisa dilengkapi. Karena praktisi pada saat daftar itu dua. Pertama profil pribadi itu adalah ijazah dan sertifikat ataupun bukti-bukti kompetensi kepaudannya gitu. Jadi Kan boleh. ada kompetensi yang non pendidikan gitu ya. Ya, yang misalkan sarjana ekonomi ya. Bukan yang tidak ada gelar gitu ya. Seperti apa namanya tuh dia mengikuti uji kompetensi Diksar begitu. Diksar, Ya. Dikjud, Dikhir gitu kan. Ya itu kan Ya. dia mengikuti. Berarti kan tidak ada gelar. Iya. Misalnya dia hanya mengupload saja tentang kompetensi itu bisa masuk atau tidak gitu. Tapi dia benar-benar praktisi yang memang ahli talentanya di bidang itu yang kita inginkan. Jadi terima kasih Bu. Jadi boleh sih Bu. Jadi yang penting tapi tetap aja dilampirkan ijazah terakhirnya Bu. Terakhirnya begitu kan. Terakhir. Misalkan dia terakhirnya apa dilengkapi tadi itu. Tadi kan kata Ibu ya. Ya, dia tadi kan misalkan tadi itu Bu, misalkan dia itu tidak S1, tidak S2, tapi dia itu ahli dan punya bukti sertifikat betul-betul menandakan bahwa dia itu ahli. Ya, jadi tetap ijazah dilampirkan yang terakhir, tetapi yang lebih utamanya adalah sertifikat kompetensi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah praktisi atau keahlian di bidang tersebut gitu. Ya. Jadi kalau praktisi itu lebih fleksibel sih Bu. Ya fleksibel gitu kan ya. non gelar juga bisa kalau dia memang kompetensi betul. Gitu ya. Ya yang penting utamanya dua sih Bu. Punya kompetensi sesuai bidangnya dan yang kedua adalah punya tempat home base-nya. Kenapa punya tempat home base? Karena nanti diminta ngisi profil tempat bekerja ataupun tempat usahanya gitu. Ya. Siap, terima kasih. Tapi jangan lupa Bu ya, Gimana? tanggal 8 harus daftar. Ya, siap. Tanggal 8. Soalnya ini Bu. Siap, tetangga lah. Mereka tetangga turun. Seblak. Terus naras kayak tinggal terus daftar api acan. Saya udah daftar. Udah daftar, alhamdulillah tuh. Baik, Pak Elan ini ada pertanyaan di chat dari Pak Agung. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Elan, misal waktu mengajukan jumlah pertemuan awal di sistemnya itu total ada 6 pertemuan dikali 2 jam per pertemuan. Namun saat pelaksanaan ternyata ada pertemuan yang dirapel atau disatukan. Jadi misal dalam 2 pertemuan itu dibagi 3 jam per pertemuan. Apakah diperbolehkan? Iya. Oke Pak Hadi. Jadi memang sebaiknya sesuai dengan yang di RKK yang direncanakan. Laporannya harus sesuai. Jadi Kemendikbud itu adalah pelaporan yang utama. Jadi kalau rencananya 2 jam, ya laporannya harus 2 jam. Gitu. Ya, karena nanti berhubungan dengan jumlah logbook. Ya, jadi kalau misalkan awalnya rencana 6 pertemuan, jadi 4, pasti ada 2 logbook yang tidak terisi. Baik. Iya, gitu. Gitu Pak Agung, jadi memang baiknya sesuai dengan rencana awal begitu ya. Iya. Karena nanti berhubungan dengan logbook atau laporan yang harus disampaikan. Begitu Pak Agung. Selanjutnya barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan. Bisa mau sekalian tentang yang lain juga tadi tentang kemahasiswaan ya.
Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Pak Hadi, mungkin saya sedikit share screen yang di sistem ya. Mangga Pak, silahkan Pak. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini ada tambahan. Jadi Bapak dan Ibu, sistem di praktisi mengajar itu secara bertahap bertambah. Jadi pada saat Bapak dan Ibu awal daftar, itu pasti munculnya hanya mengisi profil Bapak Ibu dosen, belum muncul nama mata kuliah. Setelah diverifikasi oleh Kemendikbud itu baru muncul mata kuliah. Nanti Bapak dan Ibu setelah muncul mata kuliah baru mengisi RKK ataupun rencana perkuliahan. Saya share dulu, izin Bapak dan Ibu. Ini RKK seperti RPS mungkin ya Pak. Iya. Jadi Bapak dan Ibu ngisi mata kuliah itu setelah muncul ada mata kuliah ini. Ada akun mata kuliah, tapi bertahap. Pertama bikin akun dulu, pasti tidak muncul mata kuliah. Nanti setelah daftar, kemudian diverifikasi, itu adalah akan muncul mata kuliah. Barulah mata kuliah di sini bisa mencantumkan. Satu dosen boleh lebih dari satu mata kuliah. Kemudian yang dikolaborasikan boleh semester 1, boleh semester 3, boleh semester 5, boleh semester 7. Diberikan kebebasan. Tetapi Bapak dan Ibu mohon sesuai tadi itu adalah merencanakannya sesuai program Kemendikbud. Paling awal Agustus, paling akhir November. Walaupun kalender akademik UMI adalah mulai kuliah September, berarti kalau mau mengikuti dua hal itu berarti paling cepat itu September. Karena Bapak dan Ibu harus, jadi tidak bisa misalkan Bapak dan Ibu melaksanakan kolaborasi setelah Desember, karena nanti hubungan dengan pelaporan. Jadi paling akhir itu adalah November 2023. Ini muncul mata kuliah. Kemudian Bapak dan Ibu misalkan setelah daftar, praktisi Bapak Ibu tuh nggak lolos, tetapi misalnya masih ingin kolaborasi, tinggal dicari aja di sini di akun praktisi. Cari praktisi itu banyak, ada berapa ratus, jadi tinggal memilih. Jadi sebetulnya di akun ini sudah muncul praktisi yang ingin kolaborasi, seandainya tidak ada yang mitra kita. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan praktisi yang diajak kolaborasi itu adalah mitra kita, sebaiknya supaya memudahkan untuk komunikasi. Itu Pak Hadi mungkin tambahannya. Gitu Bu, itu akunnya Bu Elna. Ini ada pertanyaan lagi Pak Elan, izin di chat dari Pak Tanjil. Bismillah Pak Elan mau bertanya, kalau praktisi yang tahun kemarin tidak lolos, masih ke record datanya di sistem atau tidak, atau harus registrasi lagi atau tidak, barangkali seperti itu. Gimana Pak? Sebetulnya untuk praktisi bisa dilihat, itu untuk bisa dilihat apakah ada tidak. Nih, kalau tidak ada, sebaiknya daftar lagi, dan biasanya tidak lolosnya itu adalah karena administrasinya tidak lengkap biasanya. Karena kan kalau praktisi itu daftarnya cuman administrasi aja yang menyeleksikan Kemendikbud. Jadi sebaiknya daftar lagi, lengkapi, mungkin ada sertifikat kompetensi yang belum termasukkan, atau sertifikat yang menandakan betul-betul ahli itu adalah belum termasukkan. Jadi sebaiknya daftar lagi. Atau kalau misalkan akunnya masih bisa dibuka, lengkapi lagi profilnya. Jadi dua pilihan. Ya, itu Pak Tanjil. Kalau misalnya akunnya masih bisa dibuka, nanti tidak lolos itu karena barangkali kurang lengkap administrasinya. Tapi kalau tidak bisa dibuka sama sekali, ya lebih baik registrasi ulang. Begitu Pak Tanjil. Ada lagi Bapak Ibu atau barangkali ada tambahan lagi dari Pak Setiono? Waktunya dulu ambil pemaparannya dari Pak berapa lama? 15 menit. Cekap pangetan Pak Hadi. Cekap. Baik Bapak Ibu, sebetulnya masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi. Tapi kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita tutup saja barangkali Pak Elan ya. Pak Setiono. Iya, mangga. Mungkin ditunggu mengingatkan
Untuk yang belum punya akun dan ingin daftar akun, paling lambat tanggal 8 Juli gitu. Sebaiknya karena sistemnya masih perbaikan, tidak siang gitu, pagi ataupun sore gitu, karena banyak yang pakai gitu aja. Ya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu di angkatan 2 sudah punya akun, tidak usah membuat akun lagi. Cukup mengisi mata kuliah saja. Gitu. Mungkin itu Pak Hadi tambahannya. Ya, silakan Bapak Ibu daftar dulu saja, begitu ya, daftar dulu saja. Kemudian juga apa namanya, tadi sedikit menekankan terkait dengan praktisi karena memang apa namanya yang diperhitungkan adalah kepakaran dari praktisi itu, ya, sehingga kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya mendaftarkan praktisi di mata kuliah Bapak Ibu, itu diperhitungkan juga kepakaran, kemudian juga track recordnya begitu ya. Seperti tadi apa namanya sertifikat-sertifikat yang memang menunjukkan kepakaran yang bersangkutan itu bisa diupload, karena itu barangkali menentukan nanti ketika seleksi praktisi begitu apakah di ACC atau tidak oleh Kemendikbud. Itu barangkali Pak Hadi cekap panginten. Ini izin ada satu masuknya ke WA. Iya, iya, iya. Jika mata kuliah kemuhammadiyahan praktisinya dari pimpinan pusat, Pak, karena kan kemuhammadiyahan barangkali praktisinya hanya dari Muhammadiyah, Pak ya. Kebetulan praktisinya juga seorang dosen dan memiliki NIDN, Pak. Apakah diperbolehkan? Begitu, Pak. Sebetulnya Bapak dan Ibu, ini kan untuk mata kuliah MKDU ya, AIK itu. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya untuk praktisi, untuk AIK ataupun akidah ataupun dan sebagainya, boleh dari PDM, boleh dari PWM, boleh dari PP. Tetapi kalau punya NIDN, NIDK atau NITK itu tidak boleh, Bu. Tetapi nih, karena tadi di pedoman sudah muncul bahwa aturannya adalah tidak boleh punya NIDN, tidak boleh punya NITK dan juga yang lainnya. Iya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya adalah cari yang tidak punya NIDN gitu, walaupun S1 gitu. Ya, baik, Pak. Begitu Ibu Sophie tadi yang bertanya, Ibu Sophie-nya kebetulan ditunggu rapat lain katanya, Pak. Jadi nanti jawabannya akan disimak di record-nya. Iya, PCM juga boleh Pak Hadi. Ya, PCM juga ya. Karena yang penting profil PCM-nya dan profil PDM-nya. Ya, itu ya Bu, yang AIK Bu Sophie itu boleh dari PP, tapi kalau punya NIDN agak kedetek gitu. Baik, Bapak Ibu, barangkali kita cukupkan saja dulu diskusinya ya. Pak Hadi, itu Ya. ada apa sedikit Oh, iya. mungkin Pak Sapudin. Ya. Oh iya. Kalau PNS boleh, kalau punya NIP boleh, yang nggak boleh itu punya NIDN, NITK dan yang lain gitu. Jadi kalau PNS punya NIP boleh. Misalkan mata kuliah akuntansi sektor publik, dia PNS di pemerintah, pasti punya NIP, boleh gitu. Boleh. Itu pasap, boleh PNS. Begitu, Pak Sap. Kalau NUPTK boleh nggak Pak Elan? Kalau NUPTK itu boleh. Boleh. Karena guru pasti NUPTK. Misalkan FKIP ya, Bapak dan Ibu, misalkan ini khusus FKIP ya. FKIP itu kan pasti kalau SD jadi guru SD, PAUD jadi guru PAUD. Kemudian matematika jadi guru matematika dan seterusnya. Pasti baik di swasta maupun di negeri yang sudah lama pasti punya NUPTK. Itu NUPTK itu boleh, asalkan mengajar di praktisi prodi di bawah FKIP gitu. Gitu, Bu. Jadi Bu Elna boleh. Itu pasti kalau guru itu punya NUPTK. Bahkan misalkan dia gurunya guru PNS, NIP juga punya, NUPTK juga punya, itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah NIDN, NIDK dan juga yang lain. Ya. Begitu Bapak Ibu. Cukup barangkali Pak ya.
Kak, Pak Hadi. Siap, mohon. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan saja barangkali diskusinya untuk kegiatan ini ya. Tapi untuk diskusi di luar barangkali itu tetap dibuka. Dipersilahkan mau ke Pak Elan langsung, ke Pak Setiono, atau ke kita di akademik juga, mangga disilahkan. Insya Allah kegiatan pada hari ini juga akan kita upload nanti recordnya atau rekamannya ya di YouTube Akademik UMI. Insya Allah. Tadi ada beberapa yang menanyakan rekamannya, insya Allah kita upload. Nanti kita share juga linknya. Baik Bapak Ibu, demikian barangkali sosialisasi mengenai praktisi mengajar angkatan ketiga yang telah sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan output dari kegiatan ini dapat terus menambah jumlah program studi, baik praktisi dan juga maupun kelas kolaborasi yang dapat didanai untuk tahun 2023 ini. Kita tutup saja barangkali kegiatan pada hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Mudah-mudahan kontribusinya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam. live barangkali kita dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Saya lupa sudah ditutup. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu untuk on cam ya. Untuk on cam, Adik bisa bantu untuk screen layar. Mohon izin Bapak Ibu, di saya ada 2 layar. Saya akan capture layar pertama. Oke, Adik udah siap? 1, 2, 3 untuk layar kedua. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tur nuhun Bapak Ibu. Nuhun Bapak dan Ibu. Mohon Pak Setiono, Pak Elan, Pak Hadi. Kami nuhun. Izin live. Bu Emma.